Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari sebuah artikel yang berjudul Persepsi Guru Sekolah Dasar tentang Pembelajaran Online selama Pandemi COVID-19. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Perspektif Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rasmita Dila, MPD. Tapi sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan memaparkan materi dari artikel yang sudah saya cari permasalahannya, lalu saya analisis, kemudian saya tarik kesimpulan. Nah, untuk itu langsung saja yuk teman-teman, kita simak materinya agar kalian dapat memahaminya lebih jelas lagi. Permasalahan. Masalah yang pertama yaitu karena adanya pandemi, banyak sekali orang-orang yang harus mengisolasi diri. Hampir semua di era pandemi ini telah menyadari bahwasannya ia harus meminimalisir interaksi dan kerumunan. Bahkan lebih baik jika mengisolasi diri. Namun, dalam pengisolasian diri, bukan hanya berdiam diri saja. Kita perlu juga melakukan pekerjaan dan melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan dan interaksi tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya peran teknologi. Permasalahan yang kedua, yaitu masalah pendidikan. Misalnya, untuk melakukan pembelajaran, membutuhkan aplikasi virtual, dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan peran teknologi di masa pandemi ini. Dengan laju perkembangan zaman yang tak terbendung, dengan segala kemajuan teknologi yang semakin canggih yang dihasilkan, manusia mau tidak mau harus menerimanya. Terlebih bagi pengajar di era pandemi ini, menjadi kewajiban baginya untuk mengamalkan ilmu kepada anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas dan mampu bersaing dalam tuntunan zaman. Nah, salah satunya dengan pembelajaran online selama pandemi ini, para pengajar masih bisa mengajarkan kepada anak didiknya melalui berbagai macam cara. Namun, akses jaringan yang masih dirasa kurang merata atau anak didik yang masih awam dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi dalam ruang lingkup pendidikan, menjadi hambatan bagi para pengajar itu sendiri. Kemudian, analisis. Dalam analisis ini, saya menggunakan beberapa model pengajaran yang saya rasa ada beberapa bentuk pengajaran yang mampu diterapkan kepada siswa dalam kondisi pandemi dengan pembelajaran di rumah atau secara daring. Di antaranya, yang pertama, yaitu menerapkan pemahaman dalam pembelajaran kepada siswa agar terjalin pembelajaran secara andragogi. Maksudnya, dalam hal ini, siswa bukan hanya dituntut untuk melihat dan mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, siswa harus mampu menyampaikan tanggapan atau opini pribadi setelah gurunya menjelaskan. Selain itu, praktik dan pengimplementasian materi terhadap kehidupan sehari-hari pun perlu disampaikan guru kepada muridnya. Dalam pembelajaran virtual, metode ini bisa dilakukan dengan guru yang menyampaikan pesan melalui media, lalu memerintahkan siswanya agar mengimplementasikan materi yang sudah disampaikan dalam kesehariannya agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. 2. Selain itu, guru perlu mengajarkan kompetensi dengan cara siswa saling berkolaborasi. Dalam ruang lingkup kelas yang terjadi saat ini,
Siswa hanya dituntut untuk saling berkompetisi siapa yang lebih unggul dibanding yang lain. Namun, dengan kolaborasi akan tercipta populasi siswa dalam satu kelas di mana setiap individunya mempunyai keunggulan. Hal ini bisa dilakukan secara daring, di mana guru membagi kelompok bermain ataupun belajar melalui teknologi yang ada saat ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah dikenal oleh siswa, di antaranya YouTube, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi. Dengan aplikasi tersebut, guru dan siswa bisa menggunakan dalam pembelajaran secara positif. Seperti guru membagi kelompok untuk membuat sebuah pengertian ataupun penjelasan materi melalui aplikasi TikTok. Agar penggunaan TikTok bukan hanya digunakan para siswa untuk joget saja, namun harus adanya edukasi dalam penerapan teknologi. Nah, dengan cara lainnya itu misalkan membagi kelompok bermain atau belajar dengan menggunakan YouTube. Cara ini bisa dilakukan oleh guru dengan memberi materi dan harus disanggah ataupun direspon oleh muridnya melalui media berupa YouTube dengan membuat sebuah video yang berkaitan dengan materi. Cara ini berupaya agar para siswa lebih kreatif, inovatif dalam penggunaan media sosial. Kemudian kaitan. Nah, di sini saya mengaitkan artikel dengan salah satu materi, yaitu layanan pendidikan. Metode yang diterapkan berkaitan dengan ruang lingkup perkuliahan dalam konteks perkembangan pendidikan dan layanan pendidikan bagi siswa saat pandemi ini. Siswa akan merasa bosan ketika harus diberi tugas, namun dengan pemanfaatan teknologi khususnya dalam media sosial. Guru harus mampu membuat inovasi agar media sosial bukan hanya tempat gengsi atau eksistensi, namun dalam penggunaan media sosial sendiri perlu menaruh segi positif bagi dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, harus diimbangi, bahkan harus berjalan secara beriringan dengan perkembangan pendidikan. Melalui penerapan pendidikan dengan teknologi, siswa akan lebih terasah potensinya, siswa akan lebih aktif dan kreatif ketika bersentuhan dengan teknologi, dan membuat para siswa bukan hanya diperalat oleh teknologi, namun siswa harus mampu memperalat teknologi. Maksudnya, siswa mampu menjadikan teknologi sebagai alat dalam pembelajaran. Kesimpulan, di masa pandemi ini, pembelajaran harus dilakukan secara online. Namun, bukan berarti pembelajaran online ini membuat para siswa belajar ketika mereka online saja atau mengaktifkan data saja. Akan tetapi, siswa perlu pengaplikasian untuk mengimplementasikan materi yang disampaikan oleh guru agar terjadi pemahaman yang membuat siswa aktif dan kreatif dalam merespon materi yang guru berikan. Dan siswa bukan lagi dituntut untuk saling berkompetensi, melainkan dalam pembelajaran daring ini, siswa harus saling berkolaborasi agar tercipta generasi yang mampu hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, teknologi didampingi secara positif dan siswa mendampingi secara kreatif. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila saya telah melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.